Hai pemirsa, inilah dia waktunya. Persipura. Sebelum ngobrol lagi sama Mas Gita dan juga Coach Akmal di virtual bergabung bersama dengan kita Kapten dari Barito Putra. Ada Mas Rizky Pora, selamat malam. Kakak Rizky Pora. Kakak Rizky. Kalau masih di mute kayaknya, Mas Rizky. Di mute. Halo Kakak Rizky Pora, udah dengar suara kita? Di Ya, mute, masih di mute. Oke. Coba, halo? Ya. Nah, sudah dengar. Yes. Oke, Kakak Rizky. Ini gimana sekarang kondisi tim setelah hasil imbang semalam berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir? Kita pengen tahu bagaimana kondisi di ruang ganti setelah itu. Yang pasti kita sangat bersyukur ya dengan hasil seri semalam karena kita tahu pertandingan cukup berat ya. Ya. Terus kita juga ketinggalan 1-0, terus kita dapat kita kena penalti juga, itu sempat harapan Iya. udah kayak udah pasrah udah, tapi alhamdulillah perjuangan teman-teman yang lain yang mereka masih bermain sampai waktu selesai, mereka bisa menyamakan kedudukan dan itu kita sangat bersyukur. Dan di ruang ganti pun kita semua pemain, manajemen maupun pelatih, punya semua staff yang ada di dalam PSS Barito Putra sangat bersyukur dengan hasil yang tadi malam kita dapat. Oke, pertanyaannya adalah dari awal main menit-menit pertama dengan formasi agak bertahan. Apakah ini emang strategi dari pelatih untuk bertahan terlebih dahulu terus mengandalkan serangan-serangan balik dan peluang-peluang baru di sekitar 20 atau 25 menit akhir ya Mas kita Coach Akmal ya. Baru akhirnya Barito setelah ketinggalan tuh keluar gitu. Apa itu emang strategi yang diterapkan dari awal pertandingan Cap? Sebenarnya sih kita normal ya, main normal, nggak maksudnya formasi bertahan ataupun kita untuk mengandalkan counter attack, nggak. Cuman memang pas di dalam situasi permainan semalam memang kita ditekan karena mereka bermain cukup luar biasa. Persebaya kita tahu mereka main-main pendek, terus kita kewalahan di situ. Makanya kita agak sedikit ngedrop sambil mereka tekan kita, sambil kita ngedrop sampai ke zona bertahan kita. Makanya kita agak sulit di situ. Tapi di saat babak kedua ada pergantian pemain dan perubahan formasi bermain, alhamdulillah kita bisa menekan di menit-menit akhir. Ya di menit-menit dan akhirnya berbuah penalti dan akhirnya gol ya. Iya. Yes, ini luar biasa. Mas kita atau Coach Akmal ada mau ditanyakan buat kapten kita? Gini, maksud saya gini, kan kalau ngobrol-ngobrol sama Coach RD itu sangat sangat walaupun sepak bola tuh nggak matematik, dia kan selalu ngomongnya matematis. Gitu kan? Matematis. Apalagi kalau peluang untuk jadi juara atau peluang untuk lolos dari degradasi. Ini kan pertandingan yang sulit tadi malam kan lawan Persebaya yang punya kepentingan. Dua pertandingan berikutnya kan lawan Persik dan lawan Persita yang notabene yang nggak punya kepentingan lagi. Nggak bisa naik ke atas juga, nggak bakal degradasi juga dua-duanya karena poin mereka udah 37 dan 38. Zona aman lah. Zona aman. Apakah ini akan lebih gampang buat Barito untuk bertahan dengan kalau ngelihat Persipura masih lawan yang punya kepentingan, terus Persela masih punya lawan yang punya kepentingan. Gimana, Cap? Kalau kita sebenarnya setiap 4 pertandingan ini kita ditargetin oleh owner kita, kita harus dapat poin semuanya, entah seri ataupun menang ya. Ketika kita dapat poin kita nggak boleh kalah. Itu target dari manajemen ke kita dan kita pemain semua sepakat maupun pelatih ya kita harus ambil poin untuk 4 pertandingan. Nah, dan semalam sudah main sisa 3 pertandingan lagi ke depan ya. Kita harus ngambil poin semua itu. Oke, ini seru banget ya. Ini karena emang daya juang yang kita lihat dari kemarin tuh itulah pertarungan, itulah fight dalam sepak bola. Kalau belum peluit akhir belum selesai pertandingan. Nah, banyak peluang juga didapatkan sebenarnya oleh Barito di babak kedua. Nah, salah satunya adalah peluang dari kiri dari Bang Rizky Pora nih. Nah, itu situasinya gimana? Karena waktu itu sudut sempit itu kalau jadi gol cakep banget itu ya Mas kita ya. Ceritain ke kita situasinya dong Kapten Rizky Pora nih pada saat peluang one on one sama kiper itu. Ya, pas memang waktu saya dapat bola kan di situ mereka cepat ya transisi bertahan, mereka juga cepat. Jadi ketika saya dapat bola, bek kanannya mereka sudah ngambil saya, terutama sayap juga dia tutup saya, terus gelandang bertahan Marcelino juga dia tutup. Jadi di situ kadang 3 lawan 1, 2 lawan 1, jadi kadang kita sulit di situ. Jadi terus kita
jarak kita juga antara lini juga agak jauh. Jadi makanya pas semalam saya bisa individu sendiri lewat, ya saya punya peluang untuk syuting karena kebetulan di dalam penalti box nggak ada orang, jadi saya syuting. Kalau memang ada pemain kita yang ada di situ, pasti saya kasih crossing ataupun cutback. Tapi di situ nggak ada, ya sudah saya coba-coba syuting aja, mencoba keberuntungan aja. Itu peluang yang luar biasa dari pergerakan tanpa bolanya yang sebenarnya kalau bicara keberuntungan kan Kapten Rizky Pora ini waktu Piala Menpora juga kan lawan PSIS Semarang kan menit akhir nyamain kedudukan lewat sudut sempit juga. Dengan bebas ya waktu itu ya kalau nggak salah ya. Iya. Jadi emang khasnya nih suka sama sudut-sudut sempit ya yang nggak diperkirakan sama kiper. Ini berarti targetnya akan diulang di 3 pertandingan ke depan. Iya. Bikin gol-gol sudut sempit juga. Oke, yang kita pengen tahu keputusan pengambil penendang penalti, ya kan? Apakah emang Bruno selalu menjadi penendang penalti pertama? Karena ini pressure-nya gede di menit akhir, ya kan? Ada di situ, ada banyak pemain yang masih di lapangan. Ada Bruno salah satunya, Rafael Maitimo juga ada di situ. Nah keputusannya gimana tuh Cap? Waktu itu kan kemarin kapten udah diganti kan di babak kedua itu pada saat terjadi gol udah. Nah keputusan pengambilan penendang penalti emang udah Bruno penendang pertama atau gimana? Karena krusial menit-menit itu kan, apalagi sebelumnya Persebaya nggak gol penaltinya. Iya, kalau di kita kebetulan di setiap kita ada official training, di sesi terakhir kita training itu kita ada ngambil untuk set piece, ya termasuk penalti kan set piece. Jadi kita di akhir itu kita ada 5 pemain untuk dipersiapkan untuk tendangan penalti ketika besok ada pertandingan untuk dapat penalti. Kita ngambil jadi situ Bruno, Rafael Silva sama Guy Junior. Nah, Guy sama saya keluar, di situ ada cuma 2 pilihan, Guy Junior sama Bruno. Jadi kebetulan Bruno yang siap untuk mengambil penalti, jadi dia yang ngambil. Itu sih. Oke. Karena di sepanjang pertandingan Bruno kan juga punya banyak kontribusi dan juga pressure-nya tinggi karena sebelumnya Marukau tidak masuk kan. Takutnya kena mental juga ya Kakak Rizky ya. Bahaya juga kena mental kan, bonus nggak keluar nanti. Ya kan? Oke. Kakak Rizky, saya mau tanya. Silakan Coach Akmal. Adakah strategi-strategi untuk menghadapi Persebaya sama Coach RD saat itu? Apakah lebih ofensif? Soalnya kalau saya lihat semalam itu kadang-kadang lagi membangun serangan, nanti Kakak Rizky bilang ya, karena jarak terlalu jauh jadi sering hilang bola ya Kakak Rizky ya. Iya betul. Jadi banyak bola yang udah position, udah sirkulasi, akhirnya banyak hilang bola karena jarak antar lini juga jauh gitu loh. Apakah ada strategi-strategi yang diinstruksikan sama Coach RD, Kakak Rizky? Kalau di saat kita official training terakhir itu memang kita sudah antisipasi mereka dengan main cepat bola-bola pendek karena Persebaya kan kita tahu mereka jarang untuk early cross ataupun mereka dapat bola mereka langsung cross, jarang kan. Mereka tapi banyak bawa masuk ke dalam, terus mereka main 1-2, terus mereka banyak cutback dan situ kita udah antisipasi. Tapi pas memang saat kita pertandingan berjalan memang situasi memang agak berbeda, mereka bermain cepat dan mereka banyak bermain pendek karena mereka susah untuk tembus cutback dari lini kedua ataupun dari back sayap atau itu. Jadi mereka coba untuk dari tengah jadi makanya Marcelino dia dapat banyak shooting. Mereka cuma peluang 1 kali untuk cutback dan gol itu. Gol ya itu dapat peluangan di situ. Emang luar biasa organisasi dari 4 di belakang ini kemarin. Emang udah diantisipasi berarti dari Barito. Gitu loh organisasinya. Oke, Kapten, kalau berbicara tentang Coach RD berarti sampai sejauh ini terbukti berdampak ya untuk secara permainan dan juga untuk perolehan poin dari Barito. Sangat berdampak ketika Coach RD datang, sangat membantu untuk tim kita dengan ditambah dengan kedatangan pemain baru bisa menambah tim kita lebih bagus lagi. Jadi alhamdulillah dengan Coach RD datang ini pemain-pemain lebih tambah semangat lagi untuk kerja keras dan bisa lolos dari zona degradasi ini. Cap, apa yang paling berbeda dari pelatih sebelumnya dari segi permainan atau strategi? Mungkin kalau Kapten Rizky Pora boleh menjelaskan sedikit apa yang paling berdampak dan berbeda? Kalau yang saya lihat sebenarnya sih sama aja, cuman karakter sama pembawaan pelatih yang berbeda. Sebenarnya kalau Indonesia sini untuk pelatih lokal saya rasa sama aja sih mereka. Cuman karakter pembawaan ke pemain ini yang harus karena kan kadang pemain tuh ngerasa nyaman sama pelatih, mereka berbuat apa saja mereka akan bikin di dalam lapangan. Tapi kalau pelatih kadang yang gimana ya kayak kurang ini sama pelatih kan mereka jadi nggak ini. Tapi dengan kedatangan Coach RD
sangat membantu tim kita juga semakin lebih bagus ini, dan alhamdulillah kita dapat berapa poin di pertandingan putaran kedua ini. Yes, berarti target kedepannya adalah menang atau seri, nggak ada kata kalah ya, harus menang atau seri, yang penting dapat poin. Itu Dan ya. itu Oke, berusaha. kita semua, target kita semua sih, kita harus dapat poin, nggak boleh kalah di Nggak sisa boleh pertandingan. kalah. Oke, ini Kapten Rizky Pora, kita berdoa yang terbaik ya. Semoga Barito mendapatkan hasil terbaik di sisa musim ini. Jadi kalau bertahan dan selesai musim ini, boleh kita tunggu main ke studio kita di sini. Karena secara analisa udah pandit banget tadi ya. Iya, kelas Coach Rizky ya kan. Oke, Mas Gita atau Coach Akmal ada pertanyaan lagi nggak? Lebih ke ini, lebih apa, buat strategi pertandingan ke depan kan tadi akan mencoba mendapatkan 9 poin ya, Kapten Cap ya. Kira-kira peluangnya berdasarkan peluang dua tim lainnya yang jadi pesaing untuk masuk degradasi gimana? Karena kalau melihat kondisi lawan-lawan berikutnya kan yang paling mudah justru Barito Putra ya, jadwal ke depannya. Mudah dalam arti mereka berhadapan dengan tim-tim yang tidak punya kepentingan aja gitu. Iya. Silakan Kapten Rizky Pora, gimana peluangnya melihat ke depan? Peluang ke depannya menurut Kapten Rizky Pora, apakah emang ini 9 poin yang mudah? Iya. 3 main terakhir ya. 3 main terakhir. 3 main terakhir. Ya, 3 match terakhir ini kita nggak bisa bilang mudah dan kita nggak bisa bilang sulit juga, asalkan kita sama-sama di dalam tim, kita tetap kompak, kita kerja sama, istilahnya kita benar-benar kerja keras untuk bisa lolos dari zona degradasi ini. Kita nggak bisa bilang setiap pertandingan kan pasti situasinya berbeda-beda, jadi kita nggak bisa lihat lawan, oh ini kita lawan Persita, oh ini kita lawan Persik Kediri. Nah, kita nggak bisa lihat dari situ, karena di dalam sepak bola kan berbeda-beda. Yang penting kita fight di dalam lapangan, kita kerja keras, insya Allah hasil akan kita dapat. Yes. Itu aja sih. Oke, itu dia. Terima kasih sekali lagi Kapten Rizky Pora udah menyempatkan ngobrol barengan sama Dewan Pandit Indonesia Dalam Negeri. Yas, Ya, hotelnya enak banget loh Yas. Hotel di hotelnya Barito enak loh. Salah hotel. Kemarin saya sempat mampir loh Mas Gita. Sempat mampir kemarin. Tapi nggak ketemu kapten aja. Iya, enak itu hotel, ada apa namanya? Ada kalinya di samping itu. Oh iya, ini penting emang buat kondisi. Suasananya bagus. Di Ubud ya, Cap ya? Masih di Ubud ya, Cap ya? Ya, siap Bang, ya di Ubud. Besok saya ke Bali, saya mau mampir ya Kapten Rizky Pora ya. Boleh ya saya mampir ya. Sukses, salam buat seluruh tim dan juga manajemen dari Barito Putra. Semoga sukses dan juga Sukses, Cap. lancar sampai dengan Amin. pertandingan Semua terakhir. tetap bertahan, Cap, di Liga 1, Cap. Amin, amin, amin. Siap, terima kasih Mas Rizky Siap, Pak. Pora. Yes, itu dia.